Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Untuk pertama kalinya di awal mampir ngombe di pagi yang ceria ini, Jum'ah ya. Jangan lupa nanti sholat Jum'ah berjamaah. Bagi yang pakai celana ya, kalau yang pakai rok enggak usah, di rumah saja. Jadi kalau kamu dalam keseharianmu pakai celana itu sah, diwajibkan untuk berangkat ya ke masjid-masjid terdekat menunaikan sholat Jum'ah yang itu merupakan kewajiban dalam syariah kita sebagai orang Islam ya. Kalau yang pakai rok itu mbak-mbak, ibu-ibu itu enggak usah. Makanya nanti bisa ngukur sendiri. Gue ini pakai celana apa pakai rok? Kalau merasa pakai celana berangkat Jumatan. Ini Jumat yang ceria ini ya. Enggak tahu Jumat apa ini. Ambilin tanggalan Bapak. Ini Jumat apa ini? Tanggalan Bapak itu. Jumat apa? Ini Jumat Pon ya. Jumat Pon tanggalnya 18. Oke. Karena nanti akan terkait dengan hari kemarin, Kamis tanggal 17, Kamisnya Kamis Pahing, kita akan diskusikan dalam rubrik biasanya secara santai di Mampir Ngombe pagi ini tentang apa tanggapan dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, tentang usulan penghapusan 300 ayat dalam Al-Quran. Bukan main-main. Bukan 1, 2, 3 tapi 300 ayat. Ya. Bisa dibayangkan tuh bagaimana hebatnya itu. Itu beritanya aku baca kemarin di berita online ya, Kamis tanggal 17, tepatnya Kamis Pahing ya. Dan sekarang Jum'ah tanggal 18, Jumatnya Jum'ah Pon. Oke. Mari kita panjatkan dahulu doa untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga Gusti Allah Agung mencatat sholawat itu menjadi catatan lagi amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewer tercintaku dimanapun kalian berada ya. Semoga kebaikan-kebaikan doa yang kalian panjatkan tercurahkan juga kebaikannya untuk kalian semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Aku minum, tapi minumnya air putih. Katanya jangan terlalu banyak minum kopi gitu. Ya diikuti aja, siapa tahu juga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kasih advice kopinya suruh ngurangi. Oke, kita mulai diskusikan. Kemarin aku sudah jelaskan tentang teroris ya, bahwa itu terjadinya itu 1991 dan kemudian terpublis secara kita katakan 1991 itu cikal bakalnya, kemudian 2001 itu terpublis secara mendunia ya. Yang sebetulnya sih ya, kalau kita berbicara teroris itu sulit ya. Sulit karena itu tidak murni agama sih ya. Di dalamnya sudah ada kebijakan-kebijakan politik yang membangun. Jadi itu sebetulnya politik yang berbau-bau agama. Nggak bisa dilihat agama ansik gitu. Kalau agama ansik itu kita lebih mudah mengurainya. Seperti kemarin aku
Ya alhamdulillah akhirnya bisa juga. Cuman aku berpikir bagaimana cara mengemasnya ini supaya gampang dipahami gitu. Ya. Seperti era-era dulu, kalau zamanku itu dulu itu TV kan cuma satu, hitam putih pula. Itu kita jam 9 malam biasanya nontonnya, itu TVRI dulu. Pembaca-pembaca berita TV dulu memang orang-orang sosok yang talentanya itu eh, tidak perlu diragukan ya. Kalau yang sekarang banyaknya TV-TV swasta ya enggak tahu lah aku. Terserah kalian menilainya seperti apa. Kalau zaman-zaman kami dulu ada Fakhrudin Soekarno, ada Sasli Rais, ada Tuti Aditama, ada Anita M.C.A. Rahman. Itu pembaca-pembaca berita yang top selain pembaca-pembaca yang lainnya. Dulu kami mengikutinya itu setiap jam 9 malam lewat rubrik Dunia Dalam Berita. Ya. Jadi terorisme itu tidak bisa terlepas dari politik. Dari mana dulu ada dua kekuatan, yaitu makanya kita menjadi non-blok kan. Ketika Bung Karno menarik kesimpulan tegas kita bisa menjadi sekarang ini non-blok, ya kan berarti ada blok-blok lain, yaitu yang dikenal dengan blok Barat dan blok Timur. Terus nanti kekuatan militernya itu NATO dan Pakta Warsawa. Itu seru dulu. Ya, paling seru itu ketika Leonid Brezhnev itu menjadi presidennya Uni Soviet kala itu, ya. Dan Amerika itu Jimmy Carter agak teduh, terus Ronald Reagan gitu. Era-era itulah, ya, sudah lupa aku berapa puluh tahun yang lalu. Kemudian masuk ke Afghanistan seperti yang aku ceritakan kemarin. Makanya kan lagi-lagi kita bisa lihat tempusnya. Tempus deliktinya itu nggak ketemu kalau dikatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada 300 ayat yang memicu intoleran, yang memicu terorisme. Itu tidak benar. Karena Al-Quran itu sudah didakwakan abad ke-7, awal-awal abad ke-7 yang dimulai dari akhir abad ke-6, ya kita hitung abad ke-7 aja lah. Kenapa dimulai sampai abad ke-7, kamu hitung berapa jangka waktu sampai tahun 1991 atau kita hitung 2001 lah. Kenapa tidak ada terorisme, dan istilah itu kita tidak pernah kenal juga. Kalau memang 300 ayat itu benar, ya dinyatakan kan sejak dulu-dulu sudah ada terorisme dan sudah ada istilah-istilah itu untuk kita kenal ataupun gerakan-gerakan itu kita kenal. Faktanya kan tidak ada. Itu baru ada setelah 2001 yang digagas pada 1991. Jadi ada 10 tahun kemudian di blow up. Jadi yang ngomong begitu itu nggak tahu sejarah. Repot ngomong orang ini gila atau gimana gitu, kadang-kadang kita heran juga. Dia nggak tahu sejarah. Tapi kalau memang dia itu mengemasnya dalam kerangka berpikir akademik, ya dia susun 300 ayat itu yang mana, terus lihat asbabun nusulnya bagaimana. Karena bicara tentang perang, ya di dalam Al-Quran itu tidak bisa dia hanya satu ayat selesai. Dia harus dari surat ke surat. Seperti yang aku jelaskan, itu nanti baru kita tahu bahwa peperangan dalam Islam itu adalah defensif, bertahan, membela diri, bukan menyerang. Karena sudah jelas kok bagaimana Islam mau menyerang kalau sudah ada perintah la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama kok. Agama itu kan hak asasi. Disitulah terjadi yang namanya free will, kebebasan memilih. Ada dua jalan, jalan Islam, jalan kafir. Terserah mau pilih yang mana. Allah kan tidak paksa-paksa. Lah kok kita manusia mau memaksa orang menjadi Islam, kan melanggar la ikraha fid-din. Makanya itu seandainya dia berpikir dalam kerangka akademis, nggak apa-apa. Ajukan saja, tapi dalam bingkai akademis, jangan bingkai provokatif. Itu jadi masalah seperti sekarang. Nanti kita buka, kita undang pakar-pakar Al-Quran, benar nggak apa yang dia bilang itu? Tapi nggak usah jauh-jauh ke sana lah. Dilihat dari tempus deliktinya aja sudah nggak benar. Itu terjadi anakronisme, waktunya mundur. Kalau memang ada itu sejak abad ke-7 itu sudah ada. Buktinya kan nggak ada, baru 1991 digagas dan 2001 di blow up. Oleh siapa? Amerika. Kepentingan apa? Lagi-lagi kepentingan politik.
Jadi berbicara terorisme itu tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Yang pada waktu itu ada dua matahari kembar di dalam dunia ini, ya, yaitu blok barat dan blok timur. Jadi kesana ngelihatnya, ya kok ini terus asal jeplak ngomong mau menghapuskan 300 ayat Al-Quran. Ya, ya. Jadi aku kadang-kadang berpikir ini orang waras, apa orang gila? Terus kalau dia nggak gila berarti dia waras, siapa orang yang meng-backup dia? Kita kan jadinya tanya-tanya ke sana. Karena untuk ukuran orang waras nggak mungkin bilang begitu. Kecuali dia punya data empiris, akademisnya bisa bertanggung jawab kan. Kita undang pakar-pakar Al-Quran. Nggak usah ngundang luar negeri lah. Undang pakar-pakar Al-Quran dalam negeri aja sudah cukup itu. Apa benar yang dia bilang? Dia bisa nggak tetap tegak mempertahankan argumentasinya bahwa 300 ayat itu membuat manusia hidup intoleran? Nggak bisa. Oke. Dan tadi pagi aku baca, sebetulnya aku agak kurang sehat ini ya. Kemarin pulang dari Malang tuh kehujanan, lupa bawa jas hujan, tapi ya aku tembus saja, akhirnya sedikit terganggu karena kehujanan. Tapi semoga tetap bisa memberikan kajian-kajian untuk diskusi kita bersama, sehingga kita bisa memahami permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya tentang teologis-teologis yang biasanya kita geluti ya. Oke, tadi pagi aku mengutipnya dari Manado Post, tetapi ini juga dikutip oleh CNN ya. Dan kalaupun ada berita online yang lainnya yang mengutip ya baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Ini yang aku nukil ini seperti aku bilang tadi, 17 Maret 2022 pukul 19.29 PM ya. Berarti malam ya. Diunggahnya malam, aku baru tadi pada subuh membacanya. Kamisnya itu tanggal 17 Kamis Pahing ya. Oke. Aku akan bacakan, tentunya tidak semuanya, yang aku anggap perlu saja. Apa sih responnya ya? Maka mampir ngombe kali ini di pagi ini tajuknya adalah Persekutuan Gereja Indonesia merespon komentar soal hapus 300 ayat Al-Quran. Ya. Oke. 17 Maret 2022 19.29 PM Manado Post ya. Jadi begini, aku bagikan ke kalian. Persekutuan Gereja di Indonesia angkat bicara terkait sosok yang kini tengah viral di media sosial ya. Kita sudah sama-sama tahu ya, nggak usah kita sebutkan namanya lah, untuk apa juga ya. Kemudian Kepala Humas PGI ya, kalau ini aku harus sebutkan, yaitu yang terhormat Bapak Jerry Sumampau ya, menyatakan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan pribadi ya, garis bawahi, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi ya, yang juga memastikan bahwa dia yang mengeluarkan pernyataan itu tidak memiliki kaitan apapun dengan PGI atau gereja manapun. Nah, coba PGI aja tidak mengakui. Ya, ya. Jadi tidak punya kaitan dia dengan PGI ataupun gereja manapun. Ya. Jadi itu pernyataan pribadi yang ngomong itu. Ya. Tidak ada kaitannya dengan PGI dan gereja-gereja pada umumnya. Ini dilansir dari CNN Indonesia ya, tanggalnya sama, waktunya juga sama ya. Jadi Kamis 17 Maret 2022. Kemudian PGI juga enggan mengomentari status kependetaannya. Jadi ini nggak tahu ini pendeta di gereja mana dan dari kelompok yang mana gitu juga
nggak tahu. Katanya begini, kebetulan aja dia menyebut diri pendeta, sambungnya Pak siapa ini, Pak Jerry ya, sebagai kepala humas PGI. Jadi ya mungkin maksudnya suka-suka dia saja menyebut dirinya pendeta gitu loh. Masalah yang mengakui dia pendeta juga siapa itu nggak jelas. Oke, ini yang bagus sekali ya. Sebaliknya, PGI meminta masyarakat tak usah menggubris omongan dan pernyataan yang dilontarkan. Dan ini sebuah kebijaksanaan yang mendamaikan, yang bagus, yang excellent pemikirannya. Aku sering kalau di media online itu membaca pemikiran-pemikiran Pak Jerry ini bagus ini ya, kepala humas PGI ini ya. Pemikiran-pemikirannya, wawasannya itu cukup cemerlang lah ya. Seperti ini dikatakan beliau sebaiknya ya nggak usah digubris ya, nggak usah digubris ya. PGI menilai apa yang disampaikan ke publik itu tidak lebih sekedar mencari sensasi ya, sensasi. Nggak tahu kalau anak-anak milenial bilangnya apa ya, ponpes atau apa itu, yang cari perhatian lewat YouTube, lewat media sosial itu apa, pansos ya. Aku juga kurang mengikuti, cuman pernah dengar katanya begitu ya. Jadi yang pansos maksudnya mencari sensasi dengan memanfaatkan media sosial, pansos gitulah kira-kira. Kalau salah tolong dikoreksi ya, karena itu aku dengar dari anak-anak milenial yang lebih tahu tentang istilah-istilah itu. Selain itu, pernyataan-pernyataannya juga cenderung kontroversial dan provokatif. Nah, seperti aku bilang tadi kan, benar ini PGI mengatakan bahwa pernyataan itu kontroversi dan provokatif. Kecuali dia mau bawa itu kerana akademis, nggak apa-apa. Jadi dimanapun yang namanya agama itu tingkat sensitivitasnya tinggi. Makanya kalau mau dibicarakan itu harus dibuat ring tersendiri, yaitu ring akademis. Makanya kajian-kajian dalam channelnya Gus Betik itu kan selalu aku bilang, kita berbicara dalam ranah akademis loh ya. Karena apa? Itu menihilkan ketersinggungan. Karena orang manapun, dimanapun dan dari pemeluk agama apapun, kalau agamanya itu sudah diserang pasti dia tidak terima. Itu manusiawi. Terlepas apapun agamanya, terlepas dimanapun dia hidupnya, terlepas siapapun orangnya, kalau sudah disinggung agamanya, itu mesti orangnya tidak terima. Kan aku sudah bilang, agama itu merupakan akar rumput yang paling kering, yang paling mudah dibakar. Dan dia akan membakar semuanya kalau kita menjadi salah mensikapinya. Ya, makanya ini orang-orang seperti ini harus segera diselesaikan gimana baiknya. Apa dibawa ke rumah sakit jiwa, dicek dulu ya. Di sana kan ada dokter-dokter jiwa itu ya. Kira-kira ini memang sakit jiwa atau gimana gitu loh. Kita kan tidak tahu. Jangan dibawa ke hukum dulu. Ya percuma dibawa ke hukum ternyata dia sakit jiwa. Ya. Kalau di rumah sakit jiwa kan ada fasilitas-fasilitas untuk menguji, atau nggak usah dibawa ke sana, kita carikan dokter jiwa aja lah. Ini kira-kira gimana sih ya gitu. Kita kan jadi heran. Kok bisa-bisanya ngomong begitu yang cenderung kontroversial dan provokatif. Yang herannya dia bilang dia mencintai NKRI. Yang mencintai NKRI kok mengobrak-ngabrik NKRI dengan provokatif seperti itu. Kan jadi antara ucapan dan kelakuan nggak connect gitu loh. Ya, Islam itu masuk itu sejak kita masih menjadi Nusantara, belum menjadi Indonesia, dan tidak pernah orang Islam itu tidak siap berdampingan dengan saudara-saudaranya yang lain. Pada saat itu Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, baru kemudian Kristen masuk. Tidak ada masalah. Karena Kanjeng Nabi itu ya telah mengajarkan bagaimana hidup berbangsa dan bernegara lewat Mi'raj yang kemarin sudah kita diskusikan. Jadi Kanjeng Nabi itu Mi'raj itu ketika dia membangun Madinah Al-Munawwaroh, sebuah konsep berbangsa dan bernegara. Dan jangan dianggap di situ itu semua Islam, enggak. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada Arab-Arab pagannya. Dan di sana bercampur. Jadi jangan dibayangkan Madinah Al-Munawwaroh itu Islam semua. Oh, itu enggak tahu sejarah.
Di sana juga bukan one color tapi multi color. Makanya terus lanjut dibuat sebuah kesepakatan ya. Terus ada lagi yang disebut Piagam Madinah. Itu ya. Piagam Madinah. Jadi kalau ngurus negara, ngurus apa yang ada terjadi di negara kita, ayo kita bareng-bareng. Ini semua tanggung jawab kita. Kalau soal agama nanti sendiri-sendiri dan kita saling menghormati. Kan bagus itu. Kan Islam mengajarkan 3 persaudaraan. Persaudaraan seiman atau seakidah, persaudaraan sesama anak bangsa, persaudaraan sesama makhluk Tuhan atau Allah, yaitu persaudaraan sesama manusia, humanisme. Kalau kita nggak ketemu di akidah, ketemu kita sebangsa. Kalau kita nggak ketemu sebangsa, kita ketemu sebagai sama-sama manusia, makhluknya Gusti Allah yang Maha Agung. Di situ persaudaraan dibangun. Terus ada yang ngomong 300 ayat, katanya dulu ngajar di pondok pesantren. Katanya ngajar Al-Quran. Kok nggak dari dulu ngoceh ketika belum murtad? Itu kan menarik diskusi. Karena kita juga ingin tahu dari mana bisa keluar pernyataan dari 300 ayat bikin orang intoleran itu. Ya. Dan fakta sejarah untuk kebangsaan kita. Dari sejak Nusantara sampai Indonesia tidak pernah orang Islam tidak siap hidup berdampingan dengan saudara-saudara lainnya. Jadi ini, aduh. Yang aku heran, kan dia waktu masih Islam kan, informasi yang aku dengar tolong dicek. Dia ngajar di satu pondok pesantren. Nah, nanti kita bahas insya Allah besok tentang santri. Ya, karena dia juga menyinggung santri, tapi seperti gayanya Gus Beti ya begitu. Dia tidak ansik mengomentari apa yang ada, tapi menambah dengan informasi lain. Ya, kita melihat dari sisi yang lain ya. Kan kita jarang yang tahu nih santri itu bahasa apa, artinya apa, kan kalian jarang yang tahu. Insya Allah besok kita bisa bicarakan ya. Oke, aku kembali tadi. Yang kita dengarkan khususnya aku ini, dia dulu ngajar di pondok pesantren dan itu bukan pondok pesantren kacangan, bukan pondok pesantren ecek-ecek. Itu pondok pesantren yang cukup terkenal. Terus ada lagi katanya dia ngajar Al-Quran, tafsir Al-Quran. Lah kok baru tahu sekarang setelah murtad? Kalau dia dulu ngomong, itu kan bagus. Sehingga kita, wah menarik ini. Ayo kita bawa ke meja diskusi. Dalam kerangka berpikir akademiknya seperti apa. Kan begitu seharusnya. Lah kalau sekarang baru ngoceh itu loh. Ya, oke aku lanjutkan ini. Ya. Justru katanya Bapak Jerry yang terhormat ini katanya, kalau ditanggapi lebih panjang malah dia akan makin senang. Jadi benar nggak usah ditanggapi. Kalaupun kita tanggapi seperti kita besok mendiskusikan tentang santri, kita ambil sisi lainnya saja. Ya. Jadi dia hanya sekilas sebagai tambahan aja. Jadi nggak usah ditanggapi. Ini yang paling bagus ini dan aku sudah menyampaikan dulu dan kita memberikan apresiasi lah ya kepada saudara kita yang ini diwakili oleh PGI, oleh Kepala Humasnya Pak Jerry ya. Begini katanya. Pihaknya, maksudnya PGI, juga mengimbau masyarakat khususnya umat Islam untuk tidak terprovokasi dengan omongan itu. Nah, ini bagus ini. Jangan, seperti aku ingatkan kemarin, teman-teman saudaraku Islam, jangan sampai terprovokasi. Dan alhamdulillah ini hukum kan sudah bekerja. Ini juga dikatakan Mabes Polri pun mulai menyelidiki video viral tersebut ya. Saat ini tim Direktorat Siber Bareskrim tengah mendalami akun YouTube-nya gitu ya. Jadi kita serahkan saja, kita beri kepercayaan kepada penegak hukum ya, khususnya Polri sudah bekerja ya. Jadi untuk saudara-saudaraku Islam dimanapun kalian berada yang bisa mendengar channel YouTube-nya Gus Beti ini ya, dan untuk teman-teman yang lain tolong dibantu disebar dibagikan ya. Jangan merespon dengan ngawur ya. Biarkan saja, biarkan kita pasrahkan kepada penegak-penegak hukum, mereka yang lebih punya otoritatif untuk menyelesaikan itu ya. Kita percayakan saja dan ini beritanya juga sudah mulai ditangani ya. Oke. Jadi begitu, sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh PGI. Kemudian PGI berharap dihentikan saja membahas dan membicarakan soal itu tandasnya. Jadi nggak ada artinya, ya. Oke. Jadi
Begitu ya tanggapan dari saudara kita Bapak Jerry Sumampau selaku Kahumas ya dari PGI. Maka dengan demikian aku secara pribadi juga mengucapkan terima kasih yang sangat terhadap Bapak Jerry sebagai pribadi, juga kepada PGI sebagai kelembagaan ya, supaya kita masing-masing bisa menjaga umat kita untuk tidak mau diadu domba ya. Saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi. Kalaupun ada, karena memang agama itu nggak ada yang rukun. Karena masing-masing punya doktrinal masing-masing. Ya, nggak ada satupun agama itu di dunia ini nggak ada yang rukun. Karena masing-masing dengan doktrinalnya masing-masing, dengan prinsip akidahnya masing-masing. Ya, yang bisa rukun itu umatnya. Jadi kita umat beragama ini merukun. Artinya apa? Saling menghormati. Ya, kalaupun ada diskusi-diskusi tentang iman seperti diskusi lintas iman yang sering kita diskusikan di channel Gus Beti ini ya, Subandite Sukoco, biasanya itu yang menjadi menu utama itu kita unggah jam 5 sore ataupun kalau terlambat ba'da isya. Itu harus dibicarakan dalam kerangka akademis sehingga tidak membuat ketersinggungan. Ya. Oke, aku mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat kepada Bapak Jerry Sumampau secara pribadi dan secara kelembagaan kepada PGI yang telah memberikan pernyataannya, dan 100% saya secara pribadi sangat setuju ya. Dan untuk teman-teman lainnya power-powernya, power di channel ini Gus Benti minta tolong dibagikan ini supaya bisa. Jadi gini loh, ya memang channel ini kecil ya. Channel ini kecil jauh lah dibanding yang lain, tapi setidaknya kita berusaha ada sesuatu bukti ya bahwa kita telah ikut menjaga kedamaian di negara kita Republik Indonesia tercinta ini ya. Dengan cara membagikan channel itu bisa memberikan cara pandang yang itu mendamaikan ya. Oke, dari aku ya, sampai ketemu lagi nanti kita di kajian utama ya. Semoga kepada saudara-saudaraku semua yang lagi mengais rezeki mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sampai ketemu nanti. Aku minum dulu. Bismillah. Sampailah ketemu lagi nanti ya di kajian menu utama. Oke, jangan lupa bagikan di channel-channel WA kalian ya, kan semua punya WA itu. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh. Kamu tercatat telah membantu ya melahirkan suasana damai. Jadi kita membawa damai gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.